Bab 53. Lawan yang menakutkan. Lawan warrior yang bukan lagi monster pedang, melainkan badak yang berbadan hitam. Bentuk badan badak ini sangat besar, tinggi 3 meter, bentuk badan 3-4 atau 5 kali lebih besar dari warrior yang sepasang mata yang sebesar telapak tangannya. Yang paling menarik perhatian adalah dua tanduk yang ada di kepalanya. Tanduk ini panjang hampir setengah meter, ujung tanduk sangat tajam, membuat orang merasa takut, bagaikan dua pisau yang tajam. Membuat orang terasa tertekan. Dan yang membuat warrior yang takut, selain dua tanduk di kepalanya adalah perisai sisik hitam yang ada di badannya. Di badan badak ini ada sisik yang mirip dengan perisai, ketebalannya tidak perlu menyentuh, warrior yang pun bisa merasakan seberapa keras. Monster hitam level raja, badak berperisai hitam. Benar-benar menganggap aku lawan yang kuat. Melihat makhluk raksasa yang ada di depannya, warrior yang menghirup napas dalam-dalam, ekspresi pun sangat menderita. Pendekar alam bawaan yang murni, warrior yang sudah pernah merasakan. Tapi monster hitam level raja yang murni, pasti hanya bisa mendeskripsikan dengan kata menakutkan. Yang perlu diketahui, di wilayah selatan, monster hitam satu level bisa menindas manusia yang satu level, terutama manusia yang belum mencapai alam spiritual. Karena tingkat pertahanan raga dan tenaga manusia tidak bisa dibandingkan dengan monster hitam, terutama sebagian monster hitam yang memiliki kekuatan bawaan, jadi pertarungan jarak dekat manusia dengan monster hitam, manusia tidak ada peluang menang, tentu saja, kecuali murid yang super kuat. Asalkan manusia mencapai alam spiritual baru ada keunggulan. Manusia yang mencapai alam spiritual bisa mengubah Reiki menjadi sayap dan terbang, bertarung di udara. Sedangkan pendekar alam spiritual juga ada kekuatan khusus. Dengan adanya kekuatan khusus ini ditambah bertarung di udara, baru bisa bertarung dengan monster hitam. Sekarang, warrior yang tidak hanya harus bertarung dengan monster hitam, juga harus bertarung dengan monster hitam level raja yang berada 2 level di atasnya. Tingkat kesusahan ini pun bisa dibayangkan. Warrior yang tertawa sendiri, waktu itu dirinya dengan pendekar hitam level 7 berani menantang monster hitam level 9. Sekarang hanya saja monster hitam level raja, tidak perlu takut. Dirinya bukan mengharapkan pertarungan. Makhluk raksasa ini bukan lawan yang baik. Setelah berpikiran demikian, warrior yang pun memandang Raja Badak yang ada di depannya, ekspresi pun tidak menderita seperti sebelumnya, sangat tenang. Tapi dia juga tidak berani gegabah, menghirup napas dalam-dalam, pedang panjang di tangan, energi hitam pun mengalir ke pedang. Energi hitam terus mengalir masuk, pedang panjang ini tidak hanya berubah menjadi warna emas, bahkan mulai memancarkan cahaya pedang yang redup. Di suatu seketika, ekspresi warrior yang menjadi serius, pedang panjang pun menebas ke arah badak berperisai hitam. Teknik pedang spiritual. Berteriak kuat, energi pedang berwarna emas yang tajam pun menembak keluar. Energi pedang ini bagaikan kilat, hanya dalam beberapa detik muncul di depan badak berperisai hitam. Di saat warrior yang mengeluarkan energi pedang, badak berperisai hitam juga bergerak. Dia tidak menghindari energi pedang ini, melainkan lari cepat ke depan, menabrak energi pedang emas ini. Duar. Energi pedang emas pun menebas di kepala badak berperisai hitam ini, tapi badak berperisai hitam ini tidak terluka, malah menabrak lenyap energi hitam warrior yang, kecepatan tidak berkurang, berubah menjadi bayangan hitam menabrak ke arah warrior yang. Melihat energi pedang ini tidak ada pengaruh bagi Raja Badak ini, kelopak mata warrior yang pun berdenyut, pertahanan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak sempat memikirkan hal lain, warrior yang pun memasukkan energi hitam ke dalam pedang, lalu melompat, badan pun terbang di udara,
tangan memegang pedang panjang, menebas ke arah badak berperisai hitam yang menabrak ke arahnya. Klang! Pedang panjang menebas di kepala badak berperisai hitam, percikan api berterbangan, tenaga yang dikeluarkan badak berperisai hitam membuat ekspresi warrior yang berubah. Berikutnya, tenaga yang super kuat ini membuat warrior yang terbang ke belakang, setelah terbang beberapa meter lalu menabrak dinding dengan kuat. Terlepas dari jatuh, warrior yang segera berdiri, di saat dia baru mau berdiri, hanya terlihat sebuah sosok hitam muncul di depannya. Mata warrior yang terbuka lebar, meskipun raganya sangat kekar, tapi juga tidak berani terus ditabrak oleh monster hitam level raja. Secara alami mengeluarkan jurus langkah angin, berpindah ke samping 2 meter, menghindari tabrakan badak berperisai hitam ini. Tapi 1 detik kemudian, badak berperisai hitam ini malah mendadak membelok, kembali menabrak ke arah warrior yang kecepatan yang super cepat, monster hitam yang sangat lincah. Melihat badak berperisai hitam kembali menyerbu, warrior yang pun merasa kaget, kecepatan dan kelincahan monster hitam ini sudah di luar perkiraan dia. Tidak berani gegabah, kembali mengeluarkan langkah angin, tapi kali ini dia tidak menghindar, melainkan menyerbu maju, bertarung dengan badak berperisai hitam. Dia menggunakan cara bertarung dengan Raja Ular Raksasa di Lembah King Feng, tidak beradu secara langsung melainkan melalui cara gerilya bertarung dengan badak berperisai hitam. 1 jam berlalu, warrior yang tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, malah hampir beberapa kali ditusuk mati oleh badak berperisai hitam ini. Karena kecepatan monster hitam level raja lebih kuat berkali-kali lipat dari Raja Ular Raksasa, badan yang raksasa tapi sangat lincah. Ditambah pertahanan ini, benar-benar membuat warrior yang putus saja. Dia sudah menebas begitu banyak ke arah badan badak berperisai hitam ini, tapi tidak ada 1 tebasan yang melukainya. Sebaliknya lengan dia malah dicakar olehnya sekarang pun hampir mati rasa. Keterampilan pedang tidak berefek bagi badak berperisai hitam ini, serangan jarak dekat cari mati, serangan gerilya juga tidak berefek, sedangkan cara bertarung mati-matian, warrior yang jika otak masih belum ada masalah tidak mungkin memilih cara ini. Tenaga yang kuat, pertahanan yang sempurna. Warrior yang kali ini benar-benar kesulitan. Warrior yang tidak mengetahui, di saat dia merasa kesulitan, di luar pagoda ada yang lebih merasa kesulitan daripada dia. Orang ini adalah tetua Daren Chao. Melihat telapak tangan dan tatapan senyuman Bona, Daren Chao merasa kesulitan. Dia tidak ingin memberikan kotak pedang kepada Bona, 16 buah pedang spirit level kuning. Dia sudah menghabiskan berapa banyak poin kontribusi untuk mendapatkannya. Terutama ukiran rune yang ada di kotak pedang, dia lebih menghabiskan banyak uang untuk mengundang master rune untuk mengukir. Boleh dikatakan, kotak pedang ini tidak hanya benda yang bisa menyelamatkan nyawa, juga merupakan harta karun dia seumur hidup. Diberikan begitu saja kepada Bona, dia benar-benar tidak rela. Tapi dia mengetahui, jika dia berani mengingkari janji, selain dia meninggalkan sekte pedang, maka nasibnya akan sangat sengsara. Saat ini Daren Chao sangat menyesal, jika dari awal mengetahui Sutomo Jiang begitu lemah, waktu itu dia mati pun tidak akan ikut taruhan. Ini adalah perbuatan mencelakai diri sendiri. Tetua Qian juga menyesal. Dia menyesal tidak taruhan dengan Daren Chao. Andai saja dia taruhan dengan Daren Chao, dirinya akan mendapatkan 1 benda pusaka lagi. Sayangnya di dunia ini tidak ada obat penyesalan, jika ada mereka berdua pasti membeli. Si tua, cepat sedikit, serahkan kotak pedang. Ujar Bona sambil melambaikan tangan dan kehabisan kesabaran. Ekspresi Daren Chao berubah. Di saat dia berpikir ingin kabur, hanya mendengar Bona kembali berkata,
"Si tua, apakah kamu ingin mengingkari janji?" Berkata demikian, Bona pun semakin merasa ada kemungkinan ini, memelototi Daren Chao dan berkata, "Sudah kutebak, kalian si tua bagian luar tidak ada yang baik. Aku akan memberitahu kakek," menyuruh dia jangan mengukir rune kepada si tua bagian luar lagi. Kali ini gawat, beberapa tetua bagian luar yang hanya melihat keramaian, senyuman di wajah pun hilang, menatap ke arah Daren Chao dengan tidak bersahabat. John Feng pun berkata, "Daren, bersedia menerima kekalahan, kamu sudah kalah, cepat berikan kotak pedang kepada Bona, jangan memalukan nama tetua bagian luar." "Iya, hanya sebuah kotak pedang." Daren, "Cepat serahkan, jangan merusak reputasi tetua bagian luar." "Daren, aku beritahu padamu, jika kamu berani mengingkari janji, jangan salahkan kami tidak berperasaan." "Iya, cepat serahkan kotak pedang, jangan membuat Bona marah." Seketika, demi membuat Daren Chao menyerahkan kotak pedang, semua orang secara kompak mulai memaksa. Ekspresi Daren Chao pun sangat jelek, apa yang disebut hanya satu kotak pedang saja. Apa yang disebut memalukan muka tetua bagian luar. Daren Chao ingin sekali menamparkan para tetua yang tidak tahu malu yang ada di depannya hingga penggunungan puluhan ribu. Bukannya hanya takut pada kakek dari gadis penyihir kecil ini. Harus ia berkata dengan begitu mulia. Melihat ekspresi jelek Daren Chao, semua orang serentak tidak memilih tidak melihatnya. Jangan bercanda. Sebelumnya bagian luar sudah meninggalkan kesan jelek di otak gadis penyihir kecil, dan gadis penyihir kecil ini adalah orang yang membalas ke semua orang tanpa ampun. Dengan gadis penyihir kecil berkata aturan pasti tidak bisa, jadi mereka hanya bisa mengorbankan Daren Chao. Akhirnya di bawah tatapan tidak bersahabat dari beberapa tetua bagian luar dan Bona, wajah Daren Chao pun bergetar sambil menyerahkan kotak pedang ini. Panjang kotak pedang ini 4 inci, lebar 2 telapak tangan, berwarna hitam, di depannya ada garis rune yang aneh. Bona pun mengabaikan ekspresi menderita Daren Chao, tersenyum menerima kotak pedang, lalu mengecek kotak pedang dan berkata, "Biasa saja, jika adalah formasi pedang iblis penggabungan pedang suci level hitam dan garis rune yang diukir oleh kakek, mungkin termasuk lumayan." Tidak menunggu Daren Chao berkata, dia lanjut mengomentari, "Kamu lihat kotak pedang kamu ini, isinya 36 pedang sampah. Aku pun malas memarahimu, aku tahu kamu miskin, tapi garis rune ini, coba lihat baik-baik, garis rune tidak jelas, cahaya redup, pasti adalah master rune palsu yang mengukir, teknik juga lebih jelek dariku. Kesimpulannya adalah kotak pedang ini adalah sampah, kamu masih tidak rela." Bona sangat meremehkanmu. Daren Chao pun sangat marah, jujur saja tidak ada orang yang berani mengomentari dia. Agar tidak mati karena emosi, Daren Chao pun memilih pergi. Para tetua dengan perhatian melihat Daren Chao pergi, lalu memandang Bona sekilas, semuanya pun menggelengkan kepala. Mereka sangat ingin berkata, "Si kaya, kamu mengira semua orang sekaya kalian master rune." Tapi mereka sangat pintar, tidak mengatakan, karena jika mengatakan mungkin akan diremehkan oleh dia. Bona pun tidak memedulikan Daren Chao yang emosi, melainkan melihat kotak pedang yang ada di tangannya, dengan tatapan berbinar berkata, "Meskipun kotak pedang ini sangat sampah, tapi bagi murid tukang kecil ini juga lumayan. Baik, setelah dia keluar, aku akan menggunakan kotak pedang menggantikan benda kecil yang dia miliki." Hehe. Bersambung.